Tidak ada kata yang paling utama kita ucapkan pada malam ini melainkan kata kalimat Alhamdulillah, jawaban dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Hakim, Nabi mengatakan ma'an amallahu ala abdin bi ni'matin summa yakunu alhamdulillah illa qad ada syukrah. Tidaklah Allah memberi nikmat terhadap seorang hamba, lalu si hamba itu menjawab sebagai tanda terima kasih atas nikmat pemberian dari Allah itu dengan kalimat alhamdulillah, kecuali dia sudah melaksanakan terima kasihnya kepada Allah. Ya, kita dari mulai melek sampai sekarang ya mungkin jutaan nikmat sudah diberikan oleh Allah. Sehari aja nggak kehitung. Makanya dalam Al-Quran wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung-hitung nikmat Allah takkan benar, sehari aja gitu. Ya napas, jangan kan diberhentikan napas, dilambatkan aja, enggak kita. Nah, kenapa Pak? Enggak banget Pak Ustaz. Padahal tibang dilambatin, apalagi dilambatinnya 5 menit sekali. Makanya itu nikmat napas ini luar biasa. Belum nikmat mata, belum nikmat bicara dan nikmat yang lain. Ya. Dalam jangka 1 menit nikmat Allah berdatangan banyak berbarengan. Kita mengucapkan alhamdulillahnya setiap habis sholat cuma 33. Itu juga kalau nggak ada gangguan. Kalau ada gangguan mah ya. Dan juga salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibarengin sama tetangga kita, assalamualaikum. Kira-kira mau lanjutin zikir apa ke depan dulu? Depan dulu. Apalagi yang suaranya ini jelas, kita tahu bahwa itu membayar utang, ya udah. Bablas. Datang orang disuruh duduk ngobrol dulu. Kita kira balik lagi nggak? Zikir lagi nggak? Oke. Nah, tadi belum baca alhamdulillah 33 ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat beserta pengikutnya yang senantiasa ikut istiqomah di dalam mengikuti sepak terjang beliau, apa yang wajibnya, apa yang sunnahnya. Memang itu anjuran Allah kepada kita untuk ikut Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh ada pada diri baginda Rasul contoh yang wajib kita ikuti. Apa? Azkal azkia, Nabi senang bebersih. Azkal azkia, Nabi itu paling takwa. Asfal asfia, tadi ya di sarfa'ana. Assalamu alaikum Zainal Anbiya, Assalamu alaikum Azkal azkia. Azkal azkia paling takwa di antara orang yang takwa. Kita harus bagaimana tahu ibadahnya Rasulullah. Nah, ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi yang selain Nabi alaihi wasallam. Kalau para sahabat radhiyallahu anhu. Kalau ulama rahimahullah. Kalau sesama kita barakallah. Itu ada doa khusus. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi yang lain alaihi wasallam. Kalau para sahabat atau para tabi'in radhiyallahu anhu. Abi Bakri mubidil jahidina radhiyallahu an. Jangan radhiyallahu an. Harusnya radhiyallahu an. Jadi masa radhiyallahu an. Allahnya hilang. Allahnya hilang. Abi Bakri mubidil jahidina radhiyallahu an. Banyak yang begitu. Padahal radhiyallahu an. Kalau ulama-ulama rahimahullah, kalau kita barakallah, semoga Allah beri keberkahan kita ya. Tingkat diberikan keberkahan, semua yang Allah berikan sama kita dipakai ibadah ya. Fa'ahallahu ilayya ma uhya. Maka telah memberi wahyu Allah kepadaku, kata Nabi, sebagaimana Allah telah memberi wahyu. Jadi ini hadis menceritakan tentang Allah memanggil baginda Nabi Muhammad dari mulai langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu proses naik itu kayak lift kan. Di lantai pertama Nabi pas sampai lantai pertama, langit pertama itu kalau kayak kita naik hotel, lantai pertama. Pas dilihat ada orang gede. Tapi apa begini? Kata Nabi, ya Jibril, itu orang siapa? Gede banget. Begini. Sampai begini. Kata malaikat Jibril, huwa Adam Abul Bashar. Itulah yang namanya Abi Adam itu tuh. Bapaknya manusia. Nabi begini. Tinggi berarti. Ya kalau pendek kan cuma begini. Di dalam satu keterangan 33 meter. Nanti kita seperti itu. Badan gede, tinggi. Sesuai dengan tempat. Bukan hanya badan gede, tinggi, cakep, ganteng. Semua fasilitas sudah tersedia. Kagak kaci pakai ngomong. Ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kata Allah. Apa yang terdetik di dalam hati tersedia. Nggak usah pakai robot. Ting, ting, ting. Kalau kita kan biar banyak duit juga mesti capek ngomong dulu. Ya pengen apa-apa kan udah ngomong, kalau nggak ngomong siapa yang tahu. Duit banyak nggak ngomong ya. Kalau di sana nggak kaji. Gede Nabi Adam. Naik lagi ke langit yang kedua. Nabi ngelihat dua anak muda. Kata Nabi, itu anak muda siapa ya Jibril? Masih muda sekali. Ya umur 35 ya.
Masih muda, umur 35. Kadang-kadang orang 40-50 juga masih muda. Saya punya abang 102 tahun sekarang. Abang saya yang kedua itu. Dari atas ya, yang pertama kan udah meninggal. Yang kedua itu umurnya 102 tahun. Itu sama dengan umur 60-70 tuh. Adiknya, adiknya abang saya yang umur 75, umur 80 itu udah tua-tua. Kalau ini ya masih muda. Abang saya tua udah tua. Yang adiknya, tapi abangnya yang umur 100 tahun masih mudaan dia. Itu bisa begitu ya? Mungkin pikiran kali ya. Jadi disebut kaya ya enggak ya, orang tukang macul di kebun. Olahraganya tuh. Mengadam timun. Mungkin dia nggak banyak pikiran kali ya. Kan yang bikin cepat tua itu banyak pikiran. Bukan nggak punya pikiran, ada pikiran. Cuma nggak dimasukin ke pikiran. Nggak di pikiran dalam. Ketemu dengan Nabi Adam, anak muda 2 orang. Kata malaikat Jibril, dialah Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Sampai langit yang keempat, kelima, keenam, ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lagi duduk di kursi dari emas. Ini nih, apa sih? Kursi apa yang itu yang kayak Kursi malas. Kursi malas. bukan yang kan ada kursi yang pakai itu muter-muter tuh. Enak juga itu. Tapi ini kursi yang begini. Kursi goyang. Kalau biasanya dari papan ya, dari papan kecil-kecil. Dari emas. Pas ketemu sama Nabi, kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, sampaikan salam saya kepada umatku. Fal yaktasir min girasil jannah fa inna turbah thayyibah wa ardul wasiyah. Sampaikan salam saya kepada umatmu, banyakin nanam pohon di surga. Karena surga itu tempatnya luas, tanahnya subur. Kata Nabi, wa ma girasuha, ya Ibrahim, cara nanamnya faqulu la haula wala quwwata illa billah. Cukup mereka banyakin mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kalau pengen paling kaya di sono, banyak pohonan, banyak buah, itu banyakin la haula. Ya kalau orang pergi haji, itu biasanya ada yang ngasih apa sih namanya, hormat. Itu ada yang sedekah hormat. Itu yang sedekah hormat itu puluhan ton. Pohonnya pasti banyak, tanahnya pasti luas. Dia kaya luar biasa. Dan nanti di surga begitu tuh. Ya. Naik ke langit yang ke-8, maksudnya tingkatan 8, 9, terus sampai ke atas mustawa. Ya. Sampai Nabi ini ke aras. Di dalam surah Az-Zumar Allah nyatakan, wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Engkau ya Muhammad melihat malaikat sedang berbaris di sekitar arsy. Makanya itu pakai pil mudore wajannya atau mukhotob mustatir itu. Kamu. Itu pakai kalimat kamu. Artinya nabinya ada. Kalau dia kan orangnya nggak ada. Dia di mana, lagi di Jakarta. Orangnya ada tapi nggak ada. Tapi kalau udah kamu pasti orangnya ada. Awas, hati-hati. Singkat cerita. Nah, kata Nabi, fa'auhallah, baru nyambung nih. Setelah bertemu dengan Allah,
fa'ahallahu ilayya ma'hiya wa furidu alayya bi kulli yaumin wa lailatin khamsina sholatan. Ini hadis nyambung baru. Allah memberi wahyu kepada aku sebagaimana Allah telah memberi wahyu, dan Allah fardukan atasku pada tiap hari dan malam 50 kali sholat. 50 kali sholat. Ini hadisnya nih. Panazaltu hatta tahaitu ila Musa. Aku terima 50 kali sholat tuh. Sampai aku turun, saya bertemu dengan Nabi Musa. Faqala, maka berkata Nabi Musa, ma faradallahu rabbuka ala ummati. Dari arus turun terus ke langit 7 ke 6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa nanya, dapat kewajiban apa untuk umatmu? Fakultu, maka aku jawab, khamsina sholatan fi kulli yaumin wa lailatin. Kata Nabi, saya mendapat kewajiban 50 kali sholat pagi dan siang dan 50 kali sholat. Ngegeduk kita. Pakola, maka berkata Nabi Musa. Maka Nabi Musa berkata, irji, kembali ila rabbika, engkau kepada Tuhanmu, fas'alut tahfifa, mintalah engkau kepada Allah atau kepadanya keringanan. Ketika Nabi sami nama atau nama dapat perintah 50 waktu, Nabi langsung terima. Tidak berpikir tentang umatnya, dia langsung terimanya. Tapi setelah bukan disaran, ya, diberikan saran oleh Nabi Musa untuk kembali kepada Allah minta keringanan, maka baginda pergi lagi, balik lagi kepada Allah, dikurangin 5. Berarti Nabi bertemu dengan Allah, ya bolak-balik ke sana sampai 9 kali. 5 9 dikurangi 9 kali 5 40. Makanya di dalam kitab Buniyamah Nabi itu bertemu dengan Allah, melihat Allah langsung. Itu 11 kali. Makanya di dalam kitab Sahih Bukhari dinyatakan ra'aitu rabbi jalla jalaluhu. Aku melihat Tuhanku secara nyata. Ya Nabi ya, makomnya siapa? Kalau kita nanti bertemunya di sorga. Kalau Nabi kan udah tembus sorga. Ya, nggak mesti harus di sorga Nabi mah. Ya, kalau kita udah di sorga. Di sorga juga harus ada syaratnya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 111, barang siapa yang berharap ingin bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia rajin beramal soleh. Pengen ketemu Allah nggak mau beramal soleh, dan sampai kemana? Nggak bisa. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak boleh menserikatkan ketika ibadah kepada Allah dengan apapun. Harus benar-benar murni karena Allah. Karena kalau bukan karena Allah, dijegal nanti. Kita ibadahnya karena mertua, jadi pahalanya nanti sampai ke mertua. Kalau nggak sampai. Kita ibadah karena tetangga, sampai ke tetangga. Innama amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila wa rasulih. Amal ibadah itu tergantung kepada niatnya.
Kalau niatnya kepada Allah, karena Rasul, insya Allah sampai bertemu dengan Allah dan Rasul. Ini harus diperkuat. Fa inna ummataka la tatiku dzalik, kata Nabi Musa, maka sungguh umatmu tidak akan mampu yang demikian itu. Kata Nabi Musa, umat saya ini, mereka itu ibadahnya seminggu sekali. Umat-umat terdahulu ibadahnya seminggu. Kayak kita hari Jumat tuh. Masih banyak yang ninggalin. Fisiknya kuat-kuat, badannya gede-gede, masih banyak nih. Padahal cuma seminggu. Apalagi nih umatmu 50 kali sehari semalam. Saya nggak dengar ngampleh ya, tidak bisa. Minta sono. Pas tahbiba, minta keringan kepada Allah Subhanahu. Ini bolak-balik. Hatas tah, yaitu kata Nabi, sampai saya malu. Ya kalau kita Pak minta lebih dari 2 kali juga malu kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa ini? Saya minta diringankan. Ya udah saya ringankan dah. Ya. Datang lagi. Assalamualaikum. Ada apa lagi? Ini saya minta diringankan lagi. Ya udah, saya ringankan lagi. Kalau lebih dari 3 kali malu ya. Mental ya, malu. Walaupun barangkali nggak diucap ya, punya pikiran. Kata Nabi, sampai saya malu bolak-balik kepada Allah. Kenapa Nabi sampai bolak-balik seperti itu? Karena sayang, kasihan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi minta keringanan, pengen Nabi seminggu sekali, kayak umat-umat terdahulu. Allah nyatakan, ya Muhammad, mengerjakannya aku kurangin jadi 5 kali sholat, tapi tetap catatan mah 50. Jadi kerjaannya 5 kali sholat 1 hari 1 malam, 5 kali waktu 5 sholat. Tapi kalau seumpamanya catatannya 50 kali, nggak dikurangin tuh. Enak nggak gitu? Enak nggak? Udah kerja di Jakarta, biasanya libur hari Minggu lah, sebulan 4 kali, gaji nggak gede, 4,3 standar. Dipanggil kita, Pak sini Pak, ada apa bos? Enggak, sekarang Bapak nggak usah kerja seminggu, sekarang dibalikin aja Pak, kerjanya cuma tiap hari Minggu doang. Jadi sebulan cuma 4 kali atau 5 kali. Loh, bisa begitu Pak? Enggak, kasihan saya ngeliat Bapak udah tua ya. Itu gaji gimana Pak? Gaji mah tetap 4,3. Bahkan nanti ada bonusnya lah, tambah-tambahan lah. Kira-kira seneng gak? Seneng kan? Seneng banget. Orang-orang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berangkat, kita mah santai ya. Pak gak kerja? Enggak ada. Lagi nganggur saya. Jalannya lagi nganggur, padahal tetap gaji mah. Terus sholat 50 waktu gitu. Kerjaan mah tetap dikurangin 50 waktu jadi 5 waktu, tapi catatan mah tetap 50 waktu. Makanya sungguh terlalu andai kata kita tinggalin, sayang. Itu baru sholatnya saja Pak, belum bonus-bonus di dalam sholatnya itu. Ketika orang mengucapkan kalimat Allahu Akbar, dia meyakini Allah lah yang paling besar, yang paling perkasa, yang maha paling kuasa, yang maha paling agung. Ya, maka itu bobot kalimat Allahu Akbar dibanding ditimbang dengan 7 lapis bumi, masih beratan kalimat
Allahu Akbar. Dia baca Fatihah. Setiap Fatihah satu hurufnya Allah kasih 100 pahala. Satu hurufnya. Fatihah ada berapa sih hurufnya? Ada 145. Berarti 145 kali 100 hampir 14.500 pahala. Ya kita ngeliat cuma satu pahala. Itu Fatihah berarti kali 17 kali Fatihah. Kali 14.500. Marroka'a wa qala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa biham. Siapa yang ruku dan dia baca di rukunya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maka Allah kasih setiap baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ketika rukunya sama seperti dia sedekah emas murni seberat badannya. Bang Yong nih paling gede pahalanya deh. Gede banget. Seberat badan Mas Muri. Itu kalau dilakukannya secara sendirian. Bagaimana secara berjamaah? Lain lagi. At-takbiratul ula yudrikuhal mu'min mal imam khairun lahu min alfi hajjah wa umrah. Takbir imam dikejar oleh semakmum itu bernilai sama dengan 1000 kali pergi haji, 1000 kali pergi umroh. 1000 kali. Ya Allah, kita dengar-dengar nih haji naik biayanya. Ya, mudah-mudahan gak seperti yang dipinta oleh Menteri Agama. Ya naik pada 1 juta 2 juta wajar lah. Kasihan orang-orang yang memang sama sekali seperti orang tukang sayur yang ngumpulin sebulan 200.000 ya, nunggu 10 tahun. Ya alhamdulillah kalau pergi haji 40 juta dia punya simpenan 5 juta kan lumayan nih, yang 5 juta jekek kalau jatuh 70 juta babak belur dia. Andaikan seperti itu ya, mudah-mudahan nggak sampai seperti itu ya. Dan berbagai macam bonus-bonus yang didapat sebagai umat Nabi Muhammad di dalam sholat itu akan dia dapati ketika dia mengerjakan sholat di bawah. Sayang ya. Makanya Islam itu mengajarkan anak kita umur 5 tahun sudah diperintahkan sholat, diajarin perintah sholat. Tapi kalau udah 7 tahun wajib diperintahkan sholat. Kalau 10 tahun wajib dipukul atas meninggalkan sholat. Dan 10 tahun belum balik. Kenapa? Supaya nanti pas balik sudah terbiasa mengerjakan sholat. Jangan udah balik, udah tua masih belum sholat. Kadang-kadang kasihan ya. Nanti berlapis ya, siksanya berlapis. Ya itu saja barangkali sekalian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Mudah-mudahan panjangkan umur, sehat selalu. Kurang sehat diangkat penyakit yang Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.